Khutbah Haji Wada berisi pesan terakhir Nabi Muhammad yang mengharukan. Haji Wada dikenal juga dengan sebutan haji perpisahan Nabi Muhammad SAW. Haji Wada merupakan haji pertama dan terakhir yang dilaksanakan Rasulullah. Nabi Muhammad melaksanakan Haji Wada pada 23 Februari tahun 632 Masehi. Rasulullah SAW menyeru kepada semua orang untuk bergabung dengannya agar mengetahui tata cara ibadah Haji Wada yang benar sesuai petunjuk. Ditemani oleh istri-istrinya dan putrinya Fatimah, Nabi Muhammad berangkat bersama pengikutnya yang terdiri dari penduduk Madinah, para sahabat, dan suku-suku yang datang ke Madinah. Nabi tiba di Mekah pada hari keempat bulan Zulhijjah dengan ditemani oleh lebih banyak orang yang telah bergabung dengannya dalam perjalanan. Setelah itu, Rasulullah meninggalkan Mekah dan pergi ke Mina untuk bermalam di sana. Pada 9 Zulhijjah, Nabi Muhammad berangkat ke Arafah, menyusuri jalan Musdalifah dan bermalam di sebuah tenda di Namira yang ia minta untuk didirikan. Pada sore harinya, Nabi Muhammad berkhutbah untuk terakhir kalinya. Khutbah ini dikenal sebagai khutbah perpisahan kepada lebih dari 1.200 umat muslim di lembah Arafah. Berikut isi dari khutbah Haji Wada. Wahai manusia sekalian, dengarkanlah baik-baik apa yang akan kukatakan. Aku tidak tahu apakah aku dapat bertemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Maka dengarkanlah kata-kataku dengan teliti dan sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir di sini. Wahai manusia, kalian menganggap bulan kota ini sebagai kota yang suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah yang suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah menyakiti orang lain agar ia tidak menyakitimu pula. Wahai manusia, sesungguhnya darahmu dan hartamu adalah haram bagimu sampai datang masanya kamu menghadap Tuhan, dan pasti kamu menghadap Tuhan. Pada waktu itu kamu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatanmu. Saya sudah menyampaikan ini, maka barang siapa yang telah diserahi amanat, tunaikanlah amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Bahwa semua riba tidak berlaku, tetapi kamu berhak menerima kembali modalmu. Janganlah berbuat zalim, merugikan orang lain, dan teraniaya dirugikan.
Allah telah menentukan bahwa tidak boleh lagi ada riba, dan bahwa riba Al-Abbas bin Abdul Muthalib sudah tidak berlaku. Semua tuntutan darah selama masa jahiliyah tidak berlaku lagi, dan bahwa tuntutan darah pertama yang kuhapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris bin Abdul Muthalib. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istrimu, mereka juga mempunyai hak atasmu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka atasmu, maka mereka juga mempunyai hak atas nafkamu secara lahir maupun batin. Berlaku lemah lembut terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman dan sahabatmu yang setia, serta halal hubungan suami istri atas mereka. Dan kamu berhak melarang mereka memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumahmu. Wahai manusia, dengarlah dengan sungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah dan dirikanlah sholat 5 waktu dalam sehari. Berpuasalah engkau di bulan Ramadan. Tunaikan zakat dari harta yang kau miliki, serta tunaikan ibadah haji sekiranya engkau mampu melaksanakannya. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah saudara dengan derajat yang sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari lainnya, kecuali dalam takwa dan amal soleh. Ingatlah bahwa kita semua akan menghadap Allah pada suatu hari nanti, dan pada hari itu kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang kamu perbuat. Karenanya waspadalah, jangan sampai kamu keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi dan rasul selepas ketiadaanku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh karena itu, wahai manusia, dengarlah dengan sungguh-sungguh dan pahamilah kata-kataku. Sesungguhnya telah aku tinggalkan 2 hal kepadamu, yakni Al-Quran dan Sunnahku, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan kepada orang lain. Semoga orang yang terakhir lebih memahami kata-kataku ini dari mereka yang hanya sekedar mendengar dariku tanpa memahaminya. Saksikanlah ya Allah, aku telah menyampaikan risalah ini kepada hamba-hambamu. Sementara Nabi mengucapkan itu, Rabi'ah mengulanginya kalimat demi kalimat sambil meminta kepada orang banyak itu menjaganya dengan penuh kesadaran.
Nabi juga menugaskan dia supaya ia menanyai mereka, misalnya, "Hari apakah ini?" Mereka menjawab, "Hari Haji Akbar." Nabi berkata lagi, "Katakan kepada mereka bahwa darah dan harta kamu oleh Tuhan disucikan, seperti hari ini yang suci, sampai datang masanya kamu sekalian bertemu Tuhan." Setelah sampai pada penutup kata-katanya, Nabi berkata lagi, "Ya Allah, sudahkah kusampaikan?" Maka serentak dari segenap penjuru orang menjawab, "Ya." Lalu Nabi berkata, "Ya Allah, saksikanlah ini." Selesai Nabi menyampaikan khutbah terakhirnya itu, Nabi turun dari untanya yang bernama Al-Qaswa. Nabi masih berada di tempat itu sampai pada waktu sholat zuhur dan asar. Kemudian menaiki kembali untanya menuju Sakarat. Pada waktu itulah Nabi membacakan firman Allah kepada kaumnya, yaitu surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya, "Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam, binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan yang disembelih untuk berhala, dan mengundi nasib dari anak panah adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saat mendengar ayat itu, Abu Bakar menangis dan dia merasa bahwa risalah Nabi sudah selesai dan sudah dekat pula saatnya Nabi hendak menghadap Tuhan. Semoga apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pada khutbah terakhir beliau dapat kita amalkan sebagai pegangan hidup kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari sampai kita berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa